Businessman Opinion. Mitra bisnis OJK menyebutkan ada 11 perusahaan asuransi yang saat ini sedang diawasi secara khusus. OJK tidak menyebut nama-nama perusahaan asuransi itu dan hanya memberi kisi-kisi bahwa dari 11 itu 6 asuransi jiwa, 3 asuransi umum, 1 perusahaan reasuransi dan 1 perusahaan asuransi dalam likuidasi. Baik, apa komentar Anda mengenai sikap OJK yang merahasiakan nama-nama perusahaan asuransi yang sedang diawasi secara khusus ini? 633-9160, 633-9160. Boleh usul nih ke Pak Jokowi langsung ya. Kan Pak Jokowi presiden menteri tinggi di Indonesia ya. Kalau bisa janganlah dikit-dikit dirahasiain. Buka aja kasusnya. Kayak kasus yang uang 349 triliun itu. Siapa aja pelakunya dibuka. Jadi rakyat Indonesia tahu gitu. Apalagi ini masalah duit ya. Masalah asuransi segala itu bukan masalah uang kecil. Jangan sampai kejadian kayak Jiwasraya, ASAB, segala macam yang lain-lain itu terjadi lagi. Dibuka aja. Kalau memang siapa-siapa pelakunya nggak benar, dibuka aja. Supaya rakyat Indonesia bisa tahu gitu. Itu perlu keterbukaan. Jadi saya gitu pada pemerintah sama Pak Jokowi. Itu aja, makasih. OJK harus ungkap semua, jangan dirahasia-rahasiakan gitu. Sedangkan mas kebenarannya tahu OJK benar apa enggak nih. Jadi ini seperti dengan kisi-kisi seperti ini nggak benar. OJK juga kalau kelihatan gini caranya, ungkap dong semua. Kalau menurut saya ya memang ada bagusnya juga sih ya, kalau pemerintah kan bilang katanya ada asuransi yang diawasi. Cuman ya memang kita kan jangan sampai terpelosok ke tempat yang pemerintah bilang itu. Kalau kita pemerintah nggak bilang kan kita nggak tahu termasuk asuransi mana yang kurang baik, kurang sehat keuangannya. Memang sih itu kan kalau dibuka kan mengandung ada kode etik. Seperti kayak begini aja pemerintah bilang di Badan Keuangan, Menteri Keuangan ada buat Anda bilang ada 400 berapa triliun gitu ya. Cuman diselesaikan dong, jangan digantung begitu. Jadi rakyat biar tahu semuanya gitu. Siapa yang bermain di situ. Terima kasih. Partnernya sih OJK juga sontoloyo juga. Dia kalau bener kan dia nggak boleh itu ngomongin dong, bener nggak? Langsung tindak. Itu ada suatu sandiwara, soal saya itu hebat, banyak kerjaan. Ya OJK juga doain duit lah, ya gitu lah di Indonesia, pejabat yang baru-baru ini instansi semuanya. Saya mau memberikan tanggapan, tapi mungkin dari beberapa perspektif sebenarnya kenapa OJK sampai memutuskan tidak secara gamblang menyampaikan informasi terkait dengan daftar perusahaan asuransi yang sedang diawasi. Mungkin yang pertama karena bisa jadi kalau misalnya itu dibuka, itu bisa jadi akan terjadi dampak sistemiknya kepada industri asuransi. Kalau kemudian itu misalnya semuanya dibuka, maka pasti nasabah-nasabah asuransi itu bisa jadi panik. Sehingga OJK kalau saya lihat itu melihatnya ini harus dibatasi gitu. Karena bisa jadi ketika dalam pengawasan pun bisa jadi kembali sehat kembali gitu ya. Dengan misalnya oleh perusahaan asuransi itu menyampaikan action plan terhadap beberapa hal yang mungkin berpengaruh kepada kesehatan asuransi itu sendiri. Itu dampak sistemik yang pertama yang saya lihat pertimbangannya kenapa tidak tidak dibuka secara detail itu. Tapi sebenarnya beberapa nama asuransi itu sudah terlihat sebenarnya. Kita bisa googling sebenarnya siapa aja dari asuransi itu yang bisa kita lihat di media gitu. Itu bukan yang pertama. Tapi yang kedua ya saya lihat ya memang kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang transparan terhadap masalah seperti ini juga penting. Ya tinggal bagaimana mengkomunikasikannya gitu ya kepada masyarakat. Dari 11 tadi disebutkan entitas yang bermasalah itu yang sedang dalam pengawasan, mungkin perlu dibedah lagi gitu loh. Karena bisa jadi masalah yang dihadapi oleh perusahaan asuransi itu banyak bermasalahnya di ekuitasnya gitu. Kemungkinan dia tidak mampu menjalankan kegiatannya, mungkin bisa jadi karena cadangan asuransinya itu yang tidak memenuhi syarat seperti di dalam POJK gitu. Itu yang menurut saya itu pertimbangan daripada OJK, jangan sampai terjadi dampak sistemik daripada
masalah-masalah asuransi ini. Karena kalau itu terjadi, maka itu bisa crash, dan itu hubungannya kepada ekonomi makro. Indonesia bisa terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan dalam perekonomian di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, ini OJK ini masih belum tuntas ya transparansinya. Begini, itu kalau ngomong begini kan sama aja bohong ya. Mestinya yang kita harapkan ya dari konsumer semua itu preventif ya, jangan cuma tunggu nanti meledak ya baru cari penyelesaian, sedangkan itu nasabahnya pasti yang dirugikan, ya kan? Kapan itu pernah ada dikembaliin recovery 100%? Nah, masalahnya OJK memegang penuh wewenang itu. Jadi mesti pengawasannya mesti tepat, ya. Dan itu targetnya berapa mesti diawasin dengan ketat supaya kalau ada apa-apa, itu modalnya bisa menjadi bumper ya. Gitu. Kita lihat sekarang ini OJK agak lemah ya di bidang ini ya, selalu meledak baru kerasa kusuk, jadi nggak karu-karuan. Makasih. Gini ya, kalau yang sedang dalam proses likuidasi tidak diumumkan namanya itu unfair, karena kita harus tahu. Tapi kalau sedang dipantau, seharusnya diberitahu kenapa dipantau. Cuman kalau nama tidak diberitahu itu sih benar, takutnya ras. Jadi kalau udah ras, yang sebenarnya nanti bisa diperbaiki jadi bankrupt beneran, ras gitu ya. Semua kalau udah diras itu nggak bankrupt jadi bankrupt. Nah, kalau OJK, saya kira Indonesia ini memang law enforcement-nya dari sejak merdeka sampai sekarang belum pernah punya law enforcement yang benar-benar law enforcement. Jadi repot ya, kita itu nggak bisa percaya begitu saja. Kalau misalnya komentar saya sih nggak pernah percaya asuransi, jujur. Mendingan kita deposito duit ke, maksudnya punya government ya, kan ada program-programnya government ya, saya nggak perlu nyebut itu apa aja gitu. Nah, kalau governmentnya bangkrut ya apa boleh buat kan? Loh ya kan, kalau memang governmentnya yang bangkrut ya kita apa boleh buat, memang tempat tinggal kita di sini gitu ya. Cuman kan itu kemungkinan kecil, tapi mungkin interestnya lebih kecil. At least kita bisa tidur nyenyak gitu ya, jangan tamak lah gitu. Cuman kalau pakai asuransi seperti itu, walaupun kiblatnya Amerika kek apa dengan branded, udahlah nggak usah percaya. Itu sekarang di Amerika bank-bank yang lagi dipantau itu kira-kira gimana? Kan ya nggak masuk akal. Sekarang kalau misalnya main saham pun nggak apa-apa main saham, asal kita tuh monitor. Jangan kita tidak monitor dan tidak baca. Nah ini yang repot kalau kita nggak update. Kita kan kebiasaan orang kita itu ADP-nya terlambat sekali ya. Terus nanti tahu-tahu nyalain pemerintah, kan sebenarnya lucu juga. Loh, kalau udah investasi sendiri terus kalau bangkrut disalahinnya pemerintah. Terus kenapa pemerintah tidak mau memproteksi bla bla bla? Ya kan pemerintah bukan pengasuhnya kita, terus yang memproteksi kita terus kan, kita harus pandai-pandai dong. Sekarang contoh kalau misalnya ada deposito yang bunganya 1 bulan 5%, ya dari mana sih? Kita ya mikir aja lah gitu. Kalau saya punya pendapat, pandangan deh, mau OJK ke KPK ke, kalau bangsa punya nasionalis ya, hukumnya tegas mah nggak usah instansi buang duit, tau nggak? Kan cukup ada jaksa hakim. Kalau jaksa hakimnya benar nggak korupsi, polisi semua ngapain buang duit rakyat, benar nggak itu? Nah itulah Indonesia gitu. Jadi tambah ribet, tambah rumit, ya akhir-akhir ujung-ujungnya duit. Ya itu masalah kalau memang diumumin jadi ras atau apa ya, masalah. Jadi tapi kalau nggak diumumin ya gimana ya, jadi ya gitulah, buasi malakama. Tapi saya bingung juga, asuransi sebenarnya ya
Itu bagus. Yang namanya kan kita membagi resiko ya, dasarnya gitu. Jadi saya sebenarnya juga asuransi minded ini, ya toh. Jadi memang membagi resiko, jangan besar-besar, dan juga harus yang sudah terpercaya lah. Makanya beda memang kalau kita sama dengan di luar negeri ya. Memang kalau asuransi itu di sini banyak tipu-tipu sih ya, tukang tipu semua ya. Pengen cari cuan-cuan pun deh. Ya, memang gitulah di sini akal bulus ya. Tapi harusnya memang pemerintah yang ini OJK ini harus tegas gitu loh. Sebelumnya kalau waktu pembentukan asuransi, jadi perusahaan gitu. Jadi jangan ya kalau dikasih tahu nanti mereka pada diambilin ya, harusnya tadi ya bagus, mau bagus ya susah juga ya. Jadi seharusnya pembentukan itunya lah, pembentukan asuransinya, lembaga asuransinya itu yang harus diperhatikan gitu loh. Jadi pesan saya begitulah ya. Memang sih, jadi emang kalau saya bilang Indonesia emang pada dasarnya tuh nggak mau maju gitu. Emang sengaja dibikin nggak bisa maju atau apapun itulah. Karena sebenarnya kita mudah saja ya, contoh Singapura saja gitu. Malaysia lah, antara tengah-tengah Singapura antara kita gitu. Contoh aja hukum di sana, yang udah pasti ketahuan Singapura jelas. Nggak bisa ada abu-abu, nggak bisa ada. Contoh saja nggak usah gengsi gitu. Emang nggak bisa serta-merta ya, tinggal dirubah, tapi tetap mengacunya ke sana gitu loh. Itu bandit-bandit ya mungkin bisa hidup aja itu. Yang calon-calon bandit seperti yang di Suriah dan lain-lain itu loh. Itu nggak bakal bisa kabur itu, lolos dari pidana itu, mana bisa itu. Apapun itu contoh lah, udah selesai udah. Itu nggak usah malu, gengsi, makan gengsi lah. Saya pikir kan tugas pokoknya OJK kan untuk mengawasi beberapa lembaga keuangan ya. Dan kalau memang tugas pokoknya untuk mengawasi lembaga keuangan beberapanya sesuai undang-undang, maka seharusnya tidak percaya begitu saja perhitungan akuntansi dari beberapa lembaga keuangan itu. Akan tetapi benar-benar diperiksa, dicek apakah perhitungan akuntansinya tiap bulan itu benar. Sehingga untuk beberapa perusahaan atau lembaga keuangan yang mengalami kesulitan tapi ditutupi, jadi ketahuan, dan selanjutnya bisa diambil tindakan selanjutnya gitu ya. Dan ini juga terserah OJK deh mau dirahasiakan atau tidak. Yang penting kan tugas pokok fungsinya terlaksana dengan baik dan benar. Jadi itu membaguskan citra pemerintah saat ini, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini saya ingin menanyakan, kenapa setiap kali ada perusahaan asuransi yang sedang diawasi oleh OJK selalu namanya disamarkan? Apakah ini tidak merugikan daripada nasabah-nasabahnya? Karena kalau nanti sampai perusahaan tersebut ditutup, kemudian nasabahnya kan jadi mempunyai masalah gitu. Terima kasih. Baik, sampai di sini Mitra Bisnis, opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih sudah bergabung, dan saya Mary Agustin.